Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Kartika dari PGMIC semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami hakikat mempelajari matematika. Nah, dalam hakikat mempelajari matematika di sini membahas tentang ciri-ciri pembelajaran matematika, terus ruang lingkup pembelajaran matematika, tujuan pembelajaran matematika, dan fungsi pembelajaran matematika. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembelajaran matematika. Ciri-ciri pembelajaran matematika itu bersifat spiral. Yang pertama, maksudnya di sini bersifat spiral itu karena dia memiliki keterkaitan materi seperti materi satu dengan materi yang lainnya. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Nah, contohnya itu kayak materi yang pertama adalah mengenai lambang bilangan. Terus materi yang kedua itu adalah operasi lambang bilangan. Nah, tidak mungkin dong kita itu mengenal lambang bilangan lalu kita lanjut ke operasi bilangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan materi spiral. Nah, yang kedua itu matematika dilakukan secara bertahap, tidak dilakukan secara sekaligus. Nah, maksudnya di sini tuh kita tidak bisa mengajarkan sekaligus ke misalnya lambang bilangan, operasi bilangan, terus perkalian, pembagian, terus pengurangan. Nah, itu dilakukan secara bertahap karena kalau kita mengajarkan secara sekaligus pasti siswa itu tidak akan mengerti. Jika kita mengajarkan dengan cara bertahap satu persatu pasti siswa akan mengerti dengan cara perlahan. Nah, yang ketiga itu matematika merupakan kebenaran yang konsisten. Nah, kebenaran konsisten itu seperti apa sih? Matematika itu adalah ilmu yang pasti, ilmu yang tidak pernah salah. Nah, di sini nih contohnya maksudnya tuh seperti kayak dari kita dulu SD, SMP, SMA, terus sampai sekarang kuliah pun ya tetap aja gitu kan, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, ya dan seterusnya lah seperti itu dari dulu sampai dengan sekarang. Jadi yaitu kenapa matematika itu merupakan kebenaran yang konsisten. Nah, yang keempat itu matematika tidak pernah memberikan hasil jadi kepada peserta didik, melainkan peserta didik itu harus mencari tahu jawabannya sendiri. Kayak kita ngasih soal ke, ya contohnya tuh kayak kita ngasih soal ke peserta didik gitu ya. Nah, terus apa masa kita mau ngasih soal ke peserta didik kayak 25 tambah 25 sama dengan 50 kayak gitu. Berarti kan itu siswa tidak 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 ada usaha untuk mencari jawaban itu. Dia sudah tahu jawaban dari kita. Nah, kapan siswa itu akan belajar biar mereka itu tahu begitu. Nah, setelah itu kita masuk ke ruang lingkup pembelajaran matematika. Nah, ruang lingkup pembelajaran matematika adalah cangkupan dari pembelajaran matematika tersebut. Jadi ruang lingkup matematika itu adalah memahami pecahan sederhana, yang kedua membedakan pecahan sederhana, kemudian yang ketiga memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan sederhana. Nah, itulah tentang ruang lingkup pembelajaran matematika. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tujuan pembelajaran matematika. Nah, tujuan pembelajaran matematika itu yang pertama menumbuhkan dan mengembangkan latihan keterampilan berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kayak kita kan kayak melakukan jual beli begitu kan. Nah, kalau kita nggak bisa berhitung otomatis ya pasti jual beli kita akan kacau seperti itu.
Kemudian yang kedua, menumbuhkan kemampuan siswa. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan kemampuan dasar matematika sebagai alat untuk belajar lebih lanjut dalam matematika. Kemudian yang keempat, membentuk sikap logis, kritis, kooperatif, kreatif, dan disiplin peserta didik. Nah, itulah pembahasan dari tujuan pembelajaran matematika. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, yaitu fungsi pembelajaran matematika. Nah, fungsi pembelajaran matematika itu adalah sebagai alat atau sarana pada peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar dalam pembelajaran. Dalam hal ini, fungsi pembelajaran matematika ada tiga bagian. Yang pertama, matematika itu sebagai alat. Yang kedua, matematika sebagai pola pikir. Yang ketiga, matematika sebagai ilmu pengetahuan. Nah, itulah tahap pembahasan tentang hakikat mempelajari matematika. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.